Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari mau tarik kartu tarotnya untuk membacakan energi dari seseorang yang sekarang sedang kamu pikirkan ya. Kita akan cari tahu bagaimana sih dia sesungguhnya ke kamu. Apa yang menjadi pikirannya tentang dirimu. Sedalam mana perasaannya dia terhadap kamu ya. Dan kita akan melihatlah apa aja nanti yang bisa terlihat melalui kartu tarot ini. Namun sebelum Mari memulai, wajib Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, di sini Mari mau ngasih satu tips juga untuk kalian, terutama bagi kamu-kamu yang baru-baru aja baru-baru aja mengenali pembacaan kartu tarot di YouTube ya. Ada beberapa kali Mari baca di kolom komentar. Sebenarnya ini sudah kisah klasiknya ini ya, tapi Mari ulangi aja lagi di sini. Itu di kolom komentar mau kadang-kadang tuh ya, Cici Mari, ini pembacaan untuk suamiku kah atau untuk selingkuhanku? Ini pembacaan untuk siapa nih, C? Mantanku kah atau orang baru? Nah, modelnya kayak gitu ya pertanyaannya. Jadi Mari jawab di sini, sebelum kamu ngeklik satu video yang kamu temukan di beranda YouTube-nya kamu pasang niat dulu gitu loh ya. Kamu pasang niat dulu. Aku mau cari tahu tentang hubungannya aku sama si A. Gitu ya. Aku mau cari tahu hubunganku dengan si B. Gitu loh. Ya, biar kamu tuh nggak bingung gitu ya. Ada satu fokus gitu ya. Ada sesuatu yang kamu cari dan kamu kunci pencariannya kamu itu gitu ya, maka itu nanti tidak akan membuat kamu tuh bingung gitu loh ya. Jadi pasang niat dulu, kamu mau ngelihat siapa, mau ngelihat pasangan, mau lihat mantan, atau mau ngelihat siapa gitu ya. Jadi misalnya nanti video ini aku mau cari tahu tentang si Udin misalnya gitu. Nah nanti video berikutnya kalau misalnya ternyata kamu tuh berhubungan dengan banyak orang, atau mungkin kamu tuh sedang penasaran dengan lebih dari satu orang, baru nanti yang kayak ya video ini aku mau cari tahu tentang si Robert misalnya, yang kayak gitu ya. Jadi pasang niat dulu sebelum menyaksikan pembacaan umum seperti ini. Oke, baik, semoga bisa dipahami ya. Kita akan tarik langsung kartu tarotnya untuk melihat bagaimana energi seseorang ini sesungguhnya dengan kamu. Kita lihat dulu ya, hubungan seperti apa sih antara kamu dengan dia gitu ya. Entah ini pandangannya dia atau ini pandangannya kamu. Oke, baik. Ace of Pentacles di sini, tapi dia kondisinya reversal. Kemudian di situ ada Queen of Swords. Kemudian di situ ada kartu dari Nine of Cup, dan kemudian di situ ada kartu dari The Devil di sini ya. Tunggu, Mari geser dulu, terlalu sudut ke sana ya. Oke, di situ, dan kemudian ada energi dari Knight of Pentacles di sana. Oke ya. Jadi mungkin bukan mungkin sih, tapi apa yang Mari lihat di sini tuh nampaknya ini adalah hubungan yang mungkin cukup meresahkan satu orang, gitu ya. Cukup meresahkan salah seorang di antara kalian. Apa keresahannya di sini? Kayak ngerasa ndak yakin aja, kayak kelihatan itu ngerasa ndak mantap saja, gitu ya. Bisa ada kayak membaca ada kemungkinan situasi toksik ya, apabila masih terus ngejalanin relationship ini. Atau di sini sangat berhati-hati sekali ya, biar jangan masuk dalam jebakan laba-laba cinta ya. Nah di situ. Jadi ada satu orang di sini tuh yang kayak seseorang punya
model dalam percintaan yang aku tuh tidak butuh kata-kata manis, aku tidak butuh kata-kata indah gitu ya. Aku di sini mau mencari hubungan yang serius, bukan hubungan hanya sebagai pemuas nafsu gitu ya. Tidak mau mencari hubungan yang akan menyusahkan diri sendiri. Nah, modelnya kayak gitu. Nah, beberapa di sini kayak yang melihat ya, ini pasanganku ini kok nampaknya dia sakarepe dhewe ya. Kok nampaknya dia itu masih mikirin tentang hal yang senang-senang aja gitu ya. Dia masih sibuk dugem lah misalnya gitu, atau dia masih sibuk pacar-pacaran lah, dia masih sibuk wasting time dengan berhura-hura lah. Nah, modelnya gitu ya. Dan mungkin saja juga ada yang berpikiran seperti ini. Nampaknya hubungan ini hanya untuk menyenangkan satu orang saja, gitu ya. Dan aku nggak bisa menjadi batu sandaran untuk seseorang. Aku tuh mencari partner di sini, gitu ya. Dalam sebuah hubungan aku sedang mencari hubungan yang dimana tuh berpartner, membangun sebuah relationship di situ yang aku bisa mempercayai dia bisa mempercayai aku, dia bertanggung jawab, dia di situ tidak egois ya, macam-macam di sana ya, macam-macam di sana kriteria-kriteria atau ideal-idealnya tentang sebuah hubungan gitu ya. Nah, jadi mungkin seseorang yang punya kriteria ini ya, karena dia itu tidak melulu terlibat di soal emosional, di soal perasaan, orangnya kayak yang udah lewat tuh masa untuk baper-baperan lah gitu ya. Jadi di sini tuh mau nyari yang nampaknya barang jadi gitu ya. Kok jadi barang pula ya? Seseorang tuh yang sudah mateng gitu ya. Seseorang yang sudah mateng untuk membangun hubungan gitu. Karena nggak mau wasting time lagi. Nggak mau yang sia-sia, coba-coba gitu ya. Nggak mau yang kayak spekulasi di situ ya. Karena mungkin di sini udah yang capek gitu ya, capek berpetualangan cinta, sudah yang kayak bukannya aku tidak menginginkan pasangan, aku menginginkan pasangan, tetapi aku juga pengen kejar karir, aku juga pengen kayak yang mengembangkan bisnis, aku pengen nanti di hari tuaku, udah mikirin hari tua soalnya, aku nanti di hari tuaku sudah punya kehidupan yang stabil gitu. Jadi kalau hanya canda-canda aja dengan seseorang, ini akan bisa mengganggu aktivitas aku atau akan mengganggu hal-hal lain dalam hidupku gitu ya. Jadi ini kayak seseorang yang mau main cepat di sini. Entah itu kamu ataupun itu pasangannya kamu. Ada yang kayak mau main cepat di sini. Jadi selesai urusan pasangan, masuk ke kejar angan-angan, kejar cita-cita gitu ya, membangun hidup untuk masa depan gitu ya, mengejar mimpi-mimpi gitu ya. Nah, di sana gitu. Jadi ini yang masa mengamati terus bagaimana si pasangan ini gitu ya, bagaimana si pasangan ini. Nah, di sini mungkin yang kayak merasa tidak cocok sudah ada ya, beberapa udah mulai ngelihat ini kok kayaknya dia masih senang happy itu ya, ini kayaknya nggak masuk ini ke aku gitu ya. Jadi yang kayak sudah mulai berjalan sendiri dan kayak gambarannya itu tidak mau mengunci diri. Kan ada beberapa orang mesti dia kayak gitu kan, ada beberapa orang dalam hubungan. Tapi hubungan kamu dengan dia ini tidak ada kata mesti. Cocok ayo jalan, nggak cocok ya udah aku jalan sendiri. Knight of Pentacles
di sana, gitu ya. Tapi walaupun begitu, kayak yang mencoba untuk memberikan yang terbaik, gitu ya. Tetap memberikan yang terbaik, tetap jalan pakai logika, tetap jalan pakai nalar, tidak hanya mengikuti dorongan perasaan, gitu ya. Salah satu diantaranya. Yang satunya lagi mungkin ya tidak seserius, entah ini kamu atau ini pasangan kamu tuh tidak yang seserius gitu loh. Misalnya gini, pasangannya kamu ini bisa aja tidak seserius kamu dalam melihat hidup, atau mungkin kamu tidak seserius pasangan kamu melihat hidup, gitu ya. Hidup itu ya dinikmati. Nah, salah satunya berprinsip seperti itu. Hidup tuh untuk dinikmati. Hidup tuh untuk dialami apa adanya, gitu loh. Ya, ngapain tegang-tegang banget? Ya, harus happy-happy dalam hidup ini. Pergaulan itu penting. Nah, misalnya gitu ya. Menikmati pencarian itu mesti, gitu lah. Jadi kayak yang gak cerita mesti nabung lah, mesti inilah, mesti itulah. Nggak ada salah satunya di antara kalian. Yang mana yang senang hatiku akan aku lakukan, gitu ya. Dari mana senang hatiku akan aku cari di situ. Salah satunya, gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat bagaimana energi seseorang ini dengan kamu. Oke, bagaimana energi seseorang ini dengan kamu. Oh iya. Oke. Jadi energi seseorang ini dengan kamu, kalau mari lihat ya, bisa aja sebenarnya usia dia sudah seumuran dengan kamu. Apabila kamu ini udah 30-an tahun ke atas, bisa aja seumuran sama kamu. Tetapi dia masih belum punya, tetapi dia belum memperlihatkan, ya energinya dia tuh belum memperlihatkan bahwa dia ini seseorang yang mampu membersamai kamu untuk sekarang, ya, untuk saat ini. Belum di sana. Dan bahkan beberapa ya, ini bisa ternyata dia punya motif money oriented sama kamu, gitu ya. Hanya mau uang kamu saja, karena beberapa di sini mari lihat dia memang punya masalah tentang keuangan. Mungkin orang ini memang tidak punya pekerjaan tetap, gitu ya. Bisa saja gaya hidupnya yang terlalu hedon, ya. Itu tentu saja membutuhkan banyak biaya, gitu. Nah, sementara apa yang dia hasilkan sesungguhnya tidak mampu untuk memuaskan ya keinginan dia untuk yang hedon itu tadi, gitu ya. Jadi kalau mari tangkap di sini, dia ini tuh kayak yang kalau yang masih baru-baru ya, kalau yang masih baru-baru di sini, baru-baru dalam artian jika hubungan ini masih dalam rentang 1,5 tahun kurang, gitu ya. Kalau kamu menunjukkan pembacaan ini kepada orang yang baru-baru aja hadir dalam hidupnya kamu, ya, belum ada di sini keseriusan dari dia untuk dirimu. Bahkan apabila hubungan ini sudah dijalin sekian lama waktunya, gitu ya, sudah tahun-tahunan katakanlah di situ. Tapi mari lihat juga ya, tidak karena telah bertahun-tahun lamanya bersama, lantas orang ini bersedia untuk fokus sama kamu. Nah, kayak gitu ya. Apalagi jika ternyata
kamu pernah mengecewakan dia. Kita lihat dulu ya energinya kamu, biar jangan kemana-mana pembacaannya. Oh iya, ya. Jadi ini hubungannya kalau Mari rasa bisa yang kayak dibilang serius banget pun ternyata tidak juga gitu loh ya. Dibilang yang banyak bebannya untuk sekarang nampaknya sudah tidak. Maybe di waktu-waktu yang lalu ya cukup merepotkan relationship ini. Namun makin kesini Mari rasa kalian punya jalan bahagia masing-masing di sini. Gitu ya. Kayak energi kamu sendiri ya. Kalau Mari tangkap, mungkin kamu tuh seneng-seneng sama dia gitu ya. Tapi di situ kamu tuh kayak yang tidak mau merepotkan dirinya kamu karena hubungan asmaranya kamu dengan seseorang ini. Ini banyak cerita tentang uang di sini ya. Entah dia yang ngasih kamu uang atau kamu yang ngasih dia uang. Ya, ada beberapa di sana. Tapi kalau Mari lihat, bisa saja take and give-nya yang diharapkan, ya, yang diharapkan oleh baik itu oleh kamu atau baik itu oleh dia, ternyata di situ tuh tidak dapat, gitu ya. Jadi seseorang ini kalau dia memberi ke kamu, entah memberikan apapun itu, misalnya memberi, menurut dia ya, misalnya menurut dia telah memberikan kamu kebahagiaan, dia telah memberikan kamu waktunya dia sudah mau jawabin chattingnya kamu, dia sudah mau jawabin teleponnya kamu gitu ya. Jadi dia itu menghitung ya, dia itu menghitung apa yang telah dia lakukan. Walaupun mungkin yang kamu lihat, apa sih yang dia lakukan itu hal remeh-temeh kok. Mungkin kamu tidak menghitung. Menurut kamu, itu ya wajar dia melakukan itu. Tidak ada juga hal yang spesial yang pernah dia lakukan ke kamu. Tapi walaupun kamu bilang tidak ada yang dia lakukan spesial bagi kamu, orang ini tuh dia perhitungan itu. Gitu ya, dia perhitungan. Gitu. Hanya gara-gara mau membalas chatting kamu, dia udah menganggap bahwa yang dia lakukan itu tuh sebuah hal yang wow banget gitu loh. Sebuah hal yang harus kamu bayar. Gitu ya. Harus kamu bayar, entah bayar dengan uang atau bayar dengan kepatuhannya kamu gitu ya. Nah, di sana. Ya, itu kalau dia hanya itu kalau dia untuk beberapa ya, tapi memang beberapa di sini yang kayak dia telah memberikan banyak hal sama kamu, gitu ya. Itu bukan kenarsisannya dia memberikan sesuatu sama kamu, gitu ya. Itu bukan dia gadang-gadangkan dia telah memberikan sesuatu kepada kamu. Memang dia ngasih kamu banyak uang, misalnya gitu ya. Dia selama ini nge-backup kamu, gitu. Nah, jadi kamu jangan sangka bahwa orang ini tuh akan mau memberikan kamu ya dengan cuma-cuma gitu loh. Karena dia tetap aja dia akan memberi, dia akan menuntut imbalan. Sedangkan beberapa orang tadi tuh ya yang hanya melakukan hal kecil aja sudah dia hitung, konon lagi jika seseorang ini tuh memang sudah melakukan hal yang paling maksimal, hal yang terbaik yang pernah yang dia miliki untuk kamu gitu ya. Nah, jadi di sini bisa yang kayak dia kondisinya kondisi yang seperti beberapa tuh patah hati atau dia wanti-wanti agar dia tidak tersakiti oleh kamu. Sangat berhati-hati sekali ya untuk tidak tersakiti oleh kamu. Kalau dia pernah tersakiti oleh kamu, untuk besok lusa dia katakan, aku nggak mau lagi tersakiti. Nah modelnya kayak gitu ya. Beberapa di sini bilang, aku tuh nggak mau konyol sama kamu gitu loh. Ya,
Yang aku butuhkan di sini adalah respekmu, yang aku butuhkan di sini adalah kehadiranmu, yang aku butuhkan di sini adalah kamu mengakui kalau aku tuh pasangannya kamu, memberikan kembali apa yang telah aku berikan kepada kamu. Tapi jika aku tidak mendapatkan hal yang setimpal dari kamu, maka dari itu aku menolak untuk terjebak dengan kamu. Nah, di sana ya, di sana. Nah, kalau hubungannya baru-baru, namanya baru-baru, seseorang ini masih mencari hanya happy-happy saja dengan kamu tanpa ada niatan untuk memberikan sesuatu yang berharga ke kamu. Kalau dia menganggap bahwa jika dia membalas chattingmu adalah sebuah hal yang berharga, nah, orang ini tuh mau pelit ini, gitu ya, mau dia pelit, menggerakkan jempolnya dia untuk membalas chattingan kamu. Nah gitu ya. Kalau ini hubungannya baru-baru, seseorang yang masih belum punya niatan menjadi pasangan, belum lagi kepikiran untuk konsisten, untuk fokus hanya kepada kamu. Nah kayak gitu ya, masih belum mau fokus terhadap kamu, gitu lah. Orang ini hanya mencari bahagia, gitu ya. Jika dia baru-baru ini hanya mencari bahagia dengan kamu, gitu. Tapi memang kalau Mari rasa ketertarikan secara fisik sama kamu di sini ada, ketertarikan secara seksual di sini ada, tetapi hanya sebatas itu, gitu ya. Mungkin di sini dia tuh sedang tidak mau memakai cinta karena dia takut dia kecewa oleh cinta. Beberapa di sini tuh kayak yang takut kamu tolak. Ya, jika ini hubungannya masih hubungan PDKT, gitu ya, atau ini seseorang kamu tujukan pembacaannya kepada seseorang yang sebenarnya kamu taksir dari jauh, gitu ya. Jadi kamu ini penasaran kayak gimana sih dia sesungguhnya sama kamu. Ketertarikan kepada dirimu tuh ada, tetapi masih belum mau untuk memakai cinta, gitu ya. Makanya mendekati kamu, dia tidak terlalu intens di sini. Boleh jadi dia ini sebenarnya takut untuk kamu tolak. Tetapi jika dia sudah melakukan PDKT dengan kamu, kondisinya PDKT ya, dia ngedeketin kamu, gitu. Nah jadi seseorang ini tuh hanya coba untuk mendekati kamu, mau coba happy-happy sama kamu, tetapi di situ belum terbit cinta, belum terbit di situ rasa, gitu ya. Dan kemudian beberapa kasus ya, hubungan yang agak lama juga mau seperti itu ya, bahwa dia pernah dia untuk satu orang tuh yang kayak ngerasa bahwa aku sudah memberikan banyak sama kamu, tapi ternyata apa yang aku terima itu tidak setimpal dengan apa yang aku dapetin, gitu ya. Jadi ini beberapa sedang proses healing di sini ya, sedang proses healing. Mungkin memang belum mendapatkan hasil, gitu ya. Tetapi setidaknya kalau untuk kembali dengan kamu, dianya di sini tuh tidak mau. Nah beberapa yang lain, gitu ya, dia yang kayak apa tuh namanya ya, dia yang sudah Mari sebutkan tuh tadi nggak ya, aduh Mari ini pun terlalu panjang mungkin ya. Jadi itu ya, apakah dia pernah dikecewakan oleh kamu, dia tidak mau kecewa lagi, kondisinya dia sedang mendekati kamu, tapi mendekati kamu masih belum dengan niatan untuk membangun hubungan long term, untuk seseorang yang kamu keker dari jauh, yang udah kamu sirik-sirik dari jauh, gitu ya, udah kamu intip-intip dari jauh, kamu menjadi secret admirer-nya dia senang sama kamu, dia suka sama kamu, tetapi dia tidak berani untuk memprogres kamu karena dia takut di situ dia ditolak oleh dirimu. Beberapa di sini rasa percaya dirinya itu lagi tipis, gitu ya. Rasa percaya diri dia tuh
tipis banget gitu ya, lagi kehilangan rasa percaya diri lah beberapa di situ ya, beberapa orang gitu loh. Jadi ini energinya energi yang sadar happy dengan kamu, sadar bahagia dengan kamu, tetapi lagi tidak mau memberikan total untuk kamu. Satu belum mau total, yang satunya lagi sudah tidak mau untuk total memberi sama kamu, gitu ya. Antara di situ dia pilihannya. Jadi ya tetap aja sih bagaimana sikap, bagaimanapun dia, yang mana yang dia pilih, tapi yang jelasnya orang ini tuh tidak berniat lama dengan kamu, tidak berniat untuk mendekat lebih intens dengan kamu, gitu ya. Kalau kamu bilang ini mantannya kamu, tidak mau dekat sama kamu, nggak mau balik untuk saat sekarang ini, gitu. Nah, sementara kamunya sendiri, kamu mungkin di sini tuh yang masih kayak mendua-dua hati ya, gitu lah. Bisa jadi di sini kamu yang lumayan ada di atas angin, gitu lah ya. Untuk sekarang, pikiran bolak-balik mau terhubung dengan dia di situ ada, gitu ya. Sebentar kamu mungkin gerah, pengen ngejauh aja, pengen kayak yang udah aku nggak usah mikirin dia. Tapi sebentar kamu melihat ya, wah ini ada hal-hal baik yang bisa kamu terima dari dia. Nah itu yang bikin kamu apa coba dideketin lagi ya. Nah kayak gitu. Cuman ya di situ kamu tuh yang kayak tidak mau ya ngejadikan hubungan ini tuh sebagai bebannya kamu. Kamu nggak mau di sini. Beberapa di sini kayak yang duniaku sekarang tuh udah enak sebenarnya. Bahkan jika kamu single, kamu bisa aja aku single tapi aku happy. Gitu lah ya. Jadi kamu di sini tuh bukan orang yang haus cinta. Kamu di sini tuh bukan yang haus perhatian gitu ya. Kamu di sini tuh di saat kamu sedang percaya diri orangnya, dia di situ tuh sedang nunjukin kualitasnya yang agak-agak anjlok di sana gitu ya. Kalau kamu lagi oke banget ini, gitu ya, secara lahir dan batin, mari rasa kamu dalam kondisi yang sedang baik-baik saja untuk sekarang, gitu lah ya. Sehingga karena kondisi kamu yang baik-baik saja ini tuh, kamu yang masih yang kayak oke, nggak apa-apa kalau dia mau menghubungi aku tuh nggak apa-apa. Mungkin kamu beberapa tuh yang ngerti ya. Iya sih, orang ini tuh nampaknya memang main-main ini, misalnya gitu ya. Kamu udah paham tentang siapa dia, karena nggak mungkin lah kita buta-buta banget tentang seseorang gitu ya. Misalnya kamu tahu, iya dia hanya canda, dia mau uangku aja gitu ya. Atau dia hanya iseng-iseng aja di situ dan segala macam lah. Mungkin ada penilaian-penilaian negatif kamu tentang dia. Tapi walaupun begitu, kamu yang kayak pandai ngejaga dirinya kamu dari dia. Kamu nggak mau disusahkan oleh seseorang ini. Nah kayak gitu ya. Karena sekarang mungkin ya bahwa dirimu, kebahagiaan dirimu, kesehatan lahir dan batinnya kamu itu adalah hal yang utama bagi kamu. Kamu di sini tuh nggak mencari-cari ya. Bahagia, senang, riang gitu ya. Kamu tuh nggak cari-cari dari luar dirinya kamu. Kamu bisa bilang di sini, nggak dapat pun dari dia bahagia, aku sendiri aja bisa bikin aku bahagia. Atau oke, aku nggak dapat bahagia dari dia, tapi dari si Anu aku bisa dapat. Yang penting kamu tuh tidak melihat bahwa dirimu terkunci. Satu-satunya jalan kebahagiaan kamu dari dia, gitu. Kamu di sini justru lagi yakin banget, nggak dari dia, dari yang lain bisa dapat kok. Nah modelnya kayak gitu. Makanya kamu tuh yang masih kayak nggak masalah kamu. Kalau dia ini masih ngider-ngider di sekitar hidupnya kamu, atau misalnya kamu menunjukkan pembacaan ini kepada mantannya kamu gitu ya, kamu tuh yang masih udah deh aku tunggu dia gitu ya, aku udah move on dari dia, tetapi juga kalau dia datang sama aku ya enggak juga masalah gitu ya. Bahkan beberapa di antara kalian berani colek-colek dia ini ya, kalau misalnya ini mantannya kamu di situ kayak berani colek-coleknya dia gitu. Kamu kayak yang berani untuk narik-narik tipis-tipis gitu ya perhatiannya dia sama kamu.
Jadi kalau Mari rasa kamu cukup enjoy ya dalam hubungan ini. Jadi ibaratnya gini, wah dia tuh misalnya kamu bilang dia tuh buaya atau dia tuh buayawati gitu. Terus kamu bisa bilang, lah aku pawangnya buaya. Misalnya gitu ya. Kamu yang kayak aku udah baca ini orang. Permainan-permainan kayak gini nih aku udah hatam aku di sini. Nah kayak gitu kamu sama dia. Atau misalnya ini seseorang yang meninggalkan kamu. Ya udah enggak apa-apa dia tinggalin aku, enggak apa-apa gitu ya. Enggak juga masalah bagi aku. Ada, enggak ada dia, ya udah hidupku tetap jalan kok. Hidupku tetap baik-baik saja kok gitu. Cuman kamu tuh masih mau nih kayak yang isengin dia beberapa di situ, bukan iseng-iseng nakal gitu ya. Bukan iseng-iseng nakal tapi yang kayak cek-cek ombak kamu ke dia. Kalau aku chatting dia jawab nggak nih gitu ya. Kalau aku minta ini, dia respon nggak tuh? Dia kasih nggak tuh? Nah, selalu kamu kayak ada keinginan cek-cek ombak sama pasangannya kamu ini. Cuman kalau kamu dapat, kamu wah bersyukur gitu. Ya, tapi kalau kamu nggak dapat, enggak juga kamu jadikan itu persoalan bagi kamu, gitu. Nah, di sana ya. Jadi itu tadi bahwa energi seseorang ini tuh bisa yang tadinya cinta, tetapi kemudian di situ kecewa dan akhirnya di situ dia tidak mau repot-repot untuk menumbuhkan cinta kembali kepada kamu. Dia tersakiti olehmu, dia sedang berusaha untuk move on, walaupun sudah benar-benar move on belum. Nah modelnya kayak gitu. Beberapa energinya dia masih belum mau pakai hati sama kamu, gitu, hanya mau sekedar canda, mau sekedar iseng saja sama kamu. Ini terutama untuk orang-orang baru. Nah gitu ya, jika ini secret admirer-nya kamu, gitu, seseorang ini senang sama kamu, terpesona olehmu, tetapi tidak berani untuk mendekat karena rasa percaya diri yang rendah. Dia merasa bahwa nggak ada yang bisa aku berikan untuk kamu. Nah di sana ya. Jadi ini kayak yang ngelihat dari kejauhan saja. Ini kemudian yang perasaan suka ada, mungkin dia tunjukkan sama kamu, tetapi tidak dia masukkan sampai ke hatinya. Karena kalau dia masukkan kamu ke hatinya dia atau kefikirannya dia, bisa aja ego yang datang di sini, ego ingin memiliki kamu. Ya, tetapi jika dia ditolak di situ, tentu egonya akan tercungkil, egonya akan tersakiti di situ dan dia memilih untuk tidak mau repot-repot untuk menyembuhkan diri suatu saat nanti, gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik di sini koin-koinnya. Koin-koin ini untuk menunjukkan kepada siapa pembacaan dipersembahkan ya. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, zodiaknya kamu ataupun zodiaknya dia ya. Kita mulai dari inisial O. Obat, U. Uban, ini B. Bunga, ada F. Fanta, Q di situ, Kori, A, ada C di sini, cantik, A, asin, X, X-Men, J, juara, N, nama, P, putus, Z, zebra, S, sayang. Kemudian di situ ada inisial V, vitamin, G, gombal ya. Iya, untuk beberapa ya, terutama yang baru-baru dekat sama kamu, ini orang mau gombalin kamu ini ya. Ini orang mau gombalin kamu, ini orang bisa yang kayak bermulut manis di depan kamu, tapi sesungguhnya ya, apalagi kalau dia ini pernah menjanjikan banyak hal terhadap kamu, jangan langsung dipercaya. Bisa jadi janji-janjinya dia sama kamu itu hanya janji-janji omong kosong belaka. Sesuatu dia ucapkan yang dia tahu bahwa dia tuh nggak akan bisa mewujud nyatakan itu. Jadi hati-hati ya, beberapa penggombal di sini. Orang-orang baru tentu saja. Kalau orang-orang lama pasti kamu udah ngerti banget itu ya. Nah di sana gombal-gombal bisa di situ orangnya. Iyalah di sana ya, gombal mukio. Ada E6. Oke ya, itu aja untuk inisial. Kemudian di situ ada, masuk kita ke zodiak ya. Virgo di sana, Cancer di sana, Leo hadir, Taurus hadir. Kemudian di situ Virgo lagi, Leo lagi di sini, Gemini hadir, Pisces, Sagittarius lagi, Pisces lagi, Aquarius hadir, Gemini lagi, Cancer lagi, Libra di situ, dan ditutup oleh energi dari
Aquarius ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.